Shalom dan selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Harapan dan doa kami, kita semua tetap sehat walafiat. Kita percaya penyertaan kasih Tuhan selalu dinyatakan bagi kita. Meskipun keadaan yang kita jalani mungkin tidak seperti yang kita harapkan, namun kasih setia Tuhan tidak bergantung dengan bagaimana dan situasi apa yang sedang kita jalani saat ini. Sukacita dan semangat yang baru selalu diberikan bagi kita. Mari bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelas 10 Jawa, kembali kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Yesaya pasal 42 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau berfirman bagi kami dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami minta lupa bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami melalui malam ini atau hari ini, kami rindu datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan, kami mohon tuntunan hikmat daripada-Mu ya Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakannya. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian.
kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan yang tidak mau mengikuti jalannya yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpukan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita malam ini, buta dan tuli rohani. Saudara-saudara yang kekasih, tentu kita pernah melihat orang buta atau orang tuli. Gerak-gerik mereka sangat terbatas, dan mereka bergantung kepada belas kasihan orang lain yang ada di sekelilingnya. Namun malam ini kita diperhadapkan kepada satu bangsa yang disebut bangsa yang buta dan tuli. Tapi bukan karena tidak melihat, bukan karena tidak bisa mendengar. Itulah yang mungkin mau dikatakan oleh tema kita, bahwa mereka mengalami yang namanya buta dan tuli rohani. Pembacaan kita pada malam hari ini mengajak kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan buta dan tuli rohani, dengan belajar dari kehidupan dan pengalaman bangsa Israel. Saudara-saudara, umat Israel merasa bangga sebagai bangsa pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa yang dipilih, napilih langsa, puang matua. Namun apakah mereka dapat disebut sebagai hamba Tuhan yang setia? Bangsa yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Pembacaan kita mempersaksikan ternyata tidak. Tuhan menghardik umat Israel yang menjadi hamba dan utusannya dengan sebutan orang-orang yang buta dan tuli. Sangat tragis tentunya saudara-saudaraku. Saya bacakan ayat 18 dan 19 pembacaan kita tadi. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ini menunjuk kepada bangsa Israel. Mereka tidak mau memperhatikan kebenaran atau kehendak Tuhan. Para nabi telah memberikan peringatan, nasihat, dan teguran kepada mereka. Tapi mereka keras kepala. Mereka yang dipilihnya justru dengan sengaja mempermalukan diri sendiri dengan menjadi buta dan tuli dalam perkara-perkara rohani. Saudara-saudaraku, sebagai akibatnya umat Israel dijarah dan mereka dibawa ke pembuangan ke Babel. Umat Israel menjadi umat yang tidak lagi berpengetahuan, penuh kekeliruan dalam menanggapi keadaan mereka.
Bukannya menghasilkan buah kebajikan, mereka justru mendatangkan api penghukuman Allah. Dan mereka dibuang karena itu. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Pertama, saudara-saudara, banyak orang tahu apa yang semestinya dilakukan, apa yang baik dan benar, tetapi mereka justru mengabaikannya. Begitu saja. Kita dituntun oleh firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita diajarkan untuk menyatakan kasih yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah sering kita mendengar pernyataan-pernyataan tentang kasih. Namun sejauh mana kita menyatakan itu dalam kehidupan atau mempraktekkannya dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengabaikannya. Sekalipun mungkin ada kasih dalam kehidupan kita, kasih itu cenderung dengan pamrih. Kita dipuji, kita diakui karena kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua, banyak orang merasa paling benar sehingga merasa berhak mengusik kehidupan orang lain. Mereka memandang diri mereka sebagai orang yang bijaksana, padahal perbuatan mereka mencerminkan diri mereka yang buta dan tuli akan kebenaran. Inilah yang disebut dengan kemunafikan. Tahu tentang kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Menyatakan tentang kebenaran, tapi hidupnya berbeda dengan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, sudahkah kita bercermin melihat diri kita? Sudahkah kita menyadari bahwa sering kita pun melakukan hal yang sama? Kita tentu tidak menginginkan kehidupan iman kita menjadi sia-sia karena kebodohan, karena kepicikan, karena kemunafikan dan kesombongan kita. Firman Tuhan menghendaki kita menjadi bijak. Perhatikanlah peringatan dari Tuhan. Jangan lagi menjadi orang yang buta dan tuli rohani. Tuhan tidak akan berkenan kepada sikap hati yang demikian. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan, saudara-saudaraku, supaya Ia memampukan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang buta dan tuli rohani. Dan dengan penuh kesadaran, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengikuti tuntunan dan penyertaan melalui kebenaran-kebenaran yang selalu disampaikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamatku bahagia penuh. Mari kita menaikkan doa kita. Kembali dengan kerendahan hati kami datang tunduk di hadapan-Mu. Dengan penuh syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami menjadi bagian orang yang buta dan tuli rohani. Kami mengabaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu tentang kebenaran-Mu. Kami mendengar tentang kebenaran-Mu. Namun kehidupan kami adalah kehidupan yang jauh daripada kebenaran Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi
yang senantiasa mau mendengar dan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari, juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Segala harapan dan kerinduan kami pertaruhkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mungkin ada di antara kami yang sedang berjuang untuk mengembangkan segala usaha-usaha dan kerja kami. Kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Tuntun dan kuatkan kami, ya Roh Kudus. Kami mohon kepadamu. Berkati kehidupan akan anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka. Anak-anak kami di dalam bangku sekolah, bangku kuliah mereka. Dan juga anak-anak kami yang sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Berkati kehidupan orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan mereka. Dan ya Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami doakan. Anugerahkan hikmat kekuatan bagi pemerintah kami, bagi masyarakat kami Tuhan. Teristimewa juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati kami Tuhan, jika malam ini kami semua akan beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom dan Bongi Melo.